Tapi Indonesia sayangnya tidak masuk ke layanan premium itu, premium resmi. Betul. Jadi kenapa kok ada yang sering lihat kok harga di webnya cuma 5.000 yen sampai sini 1 juta. Ada biaya-biaya yang memang harus ditambahkan karena premium Bandai itu tidak dijual untuk umum, kasarannya seperti itu. Iya. Tuh. Nah itu untuk premium Bandai sendiri Mas, kalau misalnya udah ditetapkan harganya segini, berarti di negara yang sudah bisa menerima premium Bandai itu nanti naik lagi atau emang udah sesuai dengan harga yang diinginkan dari premium Bandainya? Semua tergantung pada ngambilnya sih Mas. Kalau misalnya kebetulan ada teman yang di Thailand, dia bisa langsung ngambil dari web, ya itu harga yang dicantumkan. Delivery order sudah termasuk ongkos kirim dan lain-lain. Cuman kalau misalnya memang di Indonesia ada beberapa tahapan. Nah, yang pertama, satu akun premium Bandai itu ada beberapa item yang dilimit. Jadi satu akun cuma boleh beli 2 item katakan. Dan mereka cross check ke alamat. Itu poin pertama. Poin kedua, adanya shipping tambahan. Jadi kan barang harus dikirim ke alamat dari Jepang, alamat Jepang dikirim ke Indonesia. Itu otomatis ada beban tambahan gitu loh Mas. Itu ada beberapa poin-poin dan itulah yang bikin itu fitur premium gitu. Mungkin buat teman-teman yang mempertanyakan kok bisa sih premium Bandai harganya jauh lebih tinggi padahal yennya sama aja gitu. Dan sebagai catatan, kemarin sempat ramai juga kan, nanti aku bahas lebih lanjut aja sih mungkin tentang masalah premium Bandai ini dan apa yang dijual. Ya, di 2022 apa yang akan kita dapatkan sebagai fansnya SMB, kita ada 1, 2, 3, 4 yang pasti yang sudah plus yang nomor 100 nanti aku jelasin lebih lanjut. Tapi ada 4 ini yang akan aku bahas sebentar. Yang pertama adalah Gao Lion Premium Bandai. Yang kedua Gao Icarus reguler. Yang ketiga ada Genesis of Aquarion. Yang keempat adalah Genesis of Aquarion weapon set. Weapon setnya terdiri dari Mugen Punch sama optional part. Itu aja. Silakan next Mas. Bro, itu Aquarionnya premium Bandai juga ya ternyata ya? Yang premium Bandai weapon setnya aja Mas. Yang unitnya reguler. Untungnya. Oh, tapi kok belum ada ya di reseller Jepang ya? Oh, sudah ada sebenarnya. Dan per hari ini aku melihat beberapa web Jepang. Oh, yang weapon atau yang Bukan yang ini yang mekanya. Oh, sudah pre-order lama Mas. Udah ya? Dan hari ini banyak yang Ami malah nggak ada dia Aquarion. Coba cek di HLJ ada. Wah, HLJ ada ya. Oke. 199 ada. Berarti dia ini ya standar ya? Betul, tapi sudah close semua sayangnya. Oke. Untung saya udah order ya. Aman. Aman. Mantap banget bro. Awas kena cut, awas jangan sampai kena cut. Ya, itu ada resiko. Tapi mudah-mudahan aman sih. Harusnya nggak ada masalah. Harusnya sih. Ya jadi sorry nih mau nanya sebentar. Oke. Silakan. Ini kan aku nggak ngikutin ya Aquarion ini masuk. Dia masuk ke lini apa ya? Maksudnya super robot atau apa kan? Ini agak kompleks, tapi menurutku sudah masuk super robot sih. Kalau kasarannya Aquarion ini kombinasi dari tiga unit pesawat yang bisa gatai jadi satu. Aku lanjut ke Excel, langsung Excel. Ini di mana hitungannya menurutku adalah super robot, lama banget. Ada 1, 2, 3 seri sama 1 movie kalau nggak salah, agak lupa. Gampangannya kalau Mas mau tahu Getter Robo, jadi ada kombinasi 3 pesawat yang berbeda, mereka bisa bentuk 3 kombinasi robot yang berbeda. Tuh. Nah, ini yang bikin unik adalah ini seri sudah cukup lama dan satu-satunya mainan yang memiliki gimmick
di mana 3 pesawat itu bisa bergabung jadi satu terus berubah-ubah form, itu cuman versi Chogokin, dan kedua si SMP ini. Tuh, yang lain berupa Super Robot Chogokin yang dia fix action figure, nggak bisa transformasi tapi ada diecast-nya. Nah itu untuk Aquarion di nomor 298 ini nanti ada 3 unit Vector Sol, Vector Mars sama Vector Luna. Nah yang paling disukai secara personal aku suka adalah adanya Shoji Kawamori. Dia itu yang juga bikin desain Macross, itu ngedesain dari Aquarion. Dia ngedesainnya dari Macross seri apa, Mas? Kalau boleh tahu? Kalau nggak salah Base on-nya berarti ya? di X-Series Macross F. Aku nggak ngikuti yang Delta ya. Tapi kayaknya seingatku di Macross F dia yang desainer unitnya. Oh, berarti dari zaman Mesayah ya? Iya. Iya, Ini yang Mesayah. terinspirasi Macross apa Macross terinspirasi ini, bro? Nah, aku kurang tahu juga. Harus dicari lebih lanjut. Yang belum kenal Kawamori, jadi dia itu salah satu famousnya kalau dari aku mecha creator, tapi dia juga ngerilis produser anime juga ada, visual art juga ada gitu. Dan mungkin kalau misalnya Kawamori, seingatku dia itu juga sampai Macross yang pertama mungkin ya, gitu. Seingatku sih, tapi harus googling lagi itu. Oke, ya itu ada yang mau ditanyakan tentang Macross, soalnya kalau misalnya bahas Macross itu Macross Genesis Ada of sesi Aquarion, lain ya. aku bias Panjang. banget soalnya kalau ke Aquarion, Mas. Nanti ya kalau udah datang barangnya dibahas lagi sama Bro Jonan. Nah, gitu. Kita bahas bareng, kita sambil ngerakit bareng. Buat yang udah PO deh nanti. Betul Lanjut sekali. ya. Oke, selanjutnya silakan. Sama di nomor 98. Nah, ini dia bisa transformasi jadi 3 mecha yang berbeda sesuai dengan Oh, urutannya. keren nih. Itu yang bikin menurutku unik sih. Ada kombinasi utama yang tengah sendiri, Aquarion, Solar Aquarion. Urutan paling atas Sol yang merah, belakangnya itu ada Luna backpack ya benar. Terus Mars sebagai kakinya. Oh iya, sepatut dicatat. Sampai sekarang ini render 3D, bukan rendering 3D, bukan bentuk fisik 3D. Jadi aku mungkin bisa memastikan tetap butuh display stand. Nanti untungnya include di seri ini, nggak dijual terpisah kayak biasanya. Karena aku ngelihat kok kayak backpack di belakangnya ini sangat berat. Dalam jangka waktu panjang kayaknya memang harus ada stand display. Itu. Sebelah kiri yang warna biru itu ada Aquarion Mars, kombinasinya Mars yang atas, backpacknya ada Sol, terus kakinya Luna. Sama kayaknya karena proporsi kaki dari seri Macross ini Kecil, ramping gitu ya? pasti butuh stand terpisah. Iya. Tuh. Terus yang terakhir ada Aquarion Luna, kombinasinya Luna yang hijau itu, Mars, ada backpacknya warna biru, terus solnya sebagai kaki. Jadi satu seri Genesis of Aquarion ini bisa transformasi jadi 3 unit yang berbeda. Kalau misalnya ngikuti story ada keunggulannya sendiri-sendiri, seperti Luna dia condong jarak jauh, Mars jarak dekat, seperti itu. Tuh. Silakan next, Mas. Nah, ini yang nomor 99, Mugenken sama Weapon Set. Ini yang paling ditunggu-tunggu. Kenapa? Paling gagah itu paling kanan. Ya. Dan punch. Namanya tinju itu bisa sampai belah bumi. Tinju itu bisa belah planet. Tinju itu bisa menjahit planet. Ada, kalau misalnya Yang kalian harus lihat serinya lah. Dan itu absurd banget memang. Nah, weapon setnya ini dapat apa aja sih? Weapon set aja ini dapat senjata untuk masing-masing Aquarion. Jadi masing-masing unit
unit Aquarion. Di slide sebelumnya kita nggak ngeliat senjata sama sekali. Kenapa? Ada senjatanya masuk di sini. Selamat datang di Perbandaian. Itu pedang-pedang yang kecilnya juga masuk sini ya, Bro? Betul sekali. Oh, oke. Berarti set terpisah ya. Iya, betul. Equipment-nya. Dan nah, kalau misalnya di sebelah kanan sendiri itu ada sayap terbuka, ada bindernya. Itu termasuk di set weapon ini. Itu khasnya Aquarion banget. Tapi aku Rifki nggak harus dua-duanya berarti Bro Rifki kalau beli. harus. Aku yang Ambil belum semua, paham untuk binder yang terbuka ini apakah stiker atau sudah pre-painted, aku masih belum ada info ya. Yang pasti kan yang penting dia ada moldingnya kan, nah itu yang penting. Ada, mungkin mau repaint sendiri pun aku rasa masih bisa. Tuh. Terus yang di sebelah tiga di bawah itu adalah senjata-senjatanya mereka. Ada Aquarion Sol sama Aquarion Mars itu pedang, sementara Luna itu dapat panah. Itu. Nah, yang paling unik adalah event PUBG ini adalah dijamin Super Minipla SMP paling panjang. Kenapa? Infonya panjangnya bisa sampai 1,1 meter dan terbagi menjadi dan ditopang oleh 5 stand yang berbeda. Gitu. Sengaja ya disimpan di rilisan ke-99 berarti. Iya, dijual terpisah. Biar Buat pas biar makin pameran bagus eksklusif. tuh, buat pas pameran Mang Min. Betul. Buat pameran aku rasa Play. bagus. Cuman Oh, sama ini tuh sempat rilis di lini SRC juga ya berarti ya? Oh, tadi Betul. lihat di RC itu ada Aquarion Evolve, sequelnya dari Aquarion pertama ini. iya Aquarion Evolve ya. Iya. Mungkin Aquarion yang pertama ada SRC-nya, aku agak lupa untuk yang itu. Tapi yang aku tahu Chogokinya. Kalau yang Chogokin yang bisa transformasi itu di Chogokin, SOC, sorry. Di SOC. A few moments later. Nomor 100 yang kita tunggu-tunggu, future-nya kita. SMP 100. SMP 100 Next Evolution. Dan kemarin sekitar sebulan yang lalu Bandai announce SMP 100 itu untuk proyek Shogun modeling yang ke-100. Tadi udah diinfokan di awal, ternyata kalau di Jepang sendiri nggak cuma Sentai aja, SMP, Super Minipla itu juga ada robot-robot dari seri lama itu. Sayangnya aku nggak terlalu hafal karena biasku ke Super Sentai. Sedihnya itu ketutup semua. Ya, ada 4 project yang akan di-announce oleh SMP. Yang pertama ada SMP ke-100 Gaugat, SMP 101 Brave Series, kemudian ada Alternative Destiny yang baru dan lini baru KMP. Nanti aku jelasin satu-satu. Tuh. Oke, bisa next, Mas. Nah, ini nomor 100 Gaugat. Kalau ngikuti Go Ranger, ada mecha ini keluar 1 atau 2 kali, aku agak lupa. Line up-nya ada Gao Leon, Gao Condor, Gao Shark, Gao Buffalo, sama Gao Jaguar. Bisa dibilang ini redo. Intinya base-nya sudah ada dari Gao King. Cuman ada beberapa poin yang harus diperhatikan dan Bandai melakukan improve lebih jauh, terutama untuk masalah pose, di mana Gaugat ini bisa ngeluarin posenya lagi memanah, sementara kalau Gao King itu nggak bisa pose mana, terbatas di bahu kalau nggak salah, ngesel di bahu. Tapi di Gaugat ini Bandai memastikan bahwa kita bisa recreate scene yang cukup akurat. Mungkin itu salah satu. Ya, balik lagi ke masalah SMP tadi. Bukan masalah sih. Poin utamanya Bandai kenapa 3 poin utama yaitu apa ini? Aku agak lupa. Scene, terus motion sama proportion. Tuh. Aku udah ada nih prototipe-nya nih. Oh, nah itu sudah ada versi DX-nya. DX ya. Nah, tuh. Wah, ini prototipe dari restart Bandai tuh. nih, udah dikirim ini.
Ini Restart tuh. Iya, Nyuri kalau start Power Ranger SMP. salah satu DX yang collectible banget di Indonesia kan. Karena banyak ya. Iya. Sedikit yang punya, begitu ada yang biasanya menjual, biasanya rebutan sih. Itu. Mas Jenner mau nanya dong, Silakan. buat yang di Gaugot ini kalau nggak salah itu ya bagian joinnya hiu ini diubah beda daripada 2 hiu sebelumnya gitu ya? Iya, betul. Bagian sikut. Ya, sekali lagi untuk mengcover, untuk nge-recreate pose memanah hak, karena itu signature move-nya dari Gaugot ya. Ada beberapa poin dari Bandai yang mereka akhirnya harus nyetak ulang beberapa part. Mungkin nanti kita ngelihat di runnernya Gaugot ini apakah ada beberapa part yang harus nggak kepakai karena itu karena ini basisnya kan dari Gauking gitu. Makanya itu cukup umum di Bandai di mana di Gundam di mana ada satu lini umpamanya Zaku, ada beberapa varian Zaku kan otomatis ada beberapa part yang tidak dipakai. Kenapa itu tetap dicantumkan? Itu untuk menghemat produksi. Aku rasa seperti itu. Nanti kita lihat aja begitu lini model kitnya SMP dari Gaugot keluar ini kalau bisa dibandingkan dengan Gauking, apakah ada part yang sama atau partnya memang full benar-benar berbeda. Mas Jenar, berarti untuk yang Gaugot ini kan dia di brandingnya itu kan scene motion proportion ya. Ya, Itu dari berarti SMP yang pertama lebih ke ini aja ya, maksudnya lebih kayak dia tetap masuk lininya kan SMP kan, Shokugan Modeling Project. Cuman kalau nggak salah kan dulu memang waktu di awal itu soal SMP itu kan dia banyak makna lah. Nah salah satunya yang sekarang ini berarti scene motion proportion gitu ya. Ya. Kalau lini dia tetap SMP kan?